Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu diberi kekuatan ya untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Dan walaupun kita masih dalam kondisi sekarang, belajar tetap harus semangat ya. Dan jangan pernah putus asa. Baik, oke. Untuk pertemuan hari ini kita itu masuk ke tema 1, indahnya kebersamaan. Silakan buka buku tema 1-nya, itu adalah indahnya kebersamaan. Dan awalnya kita akan membahas di subtema 1, pembelajaran 1. Ya, silakan buka buku temanya itu mulai dari halaman 1. Ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Ya, dengan membaca doa tadi, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa menjadi berkah buat kita semuanya dan bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjut. Oke, ini di subtema 1. Subtema 1 itu tentang keragaman budaya bangsa. Ya, di halaman 1. Silakan bisa lihat di halaman 1. Keragaman budaya bangsa. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini bermacam-macam budaya dan bermacam-macam suku. Ya, khususnya di pembelajaran 1, ya kita membahas dulu di pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 itu, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri dari atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keragaman itu. Ya, di tema 1, subtema pembelajaran 1 ini akan kita cari tahu apa aja keragaman yang ada di budaya kita. Ya, oke. Mungkin yang paling jelas itu kalau agama, ada yang tahu? Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Ya, itu lebih jelasnya silakan kalian baca. Itu ada ayo membaca ya di halaman 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Ya. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib bersyukur. Kita wajib mensyukurinya. Berikut ini adalah bacaan tentang keragaman budaya Indonesia. Ya, silakan baca teksnya tentang pawai negara, pawai budaya. Oke, Indonesia ini itulah yang uniknya ya, negara kita dibandingkan negara lain. Negara kita itu penuh dengan pulau dan setiap pulaunya memiliki ciri khas tersendiri. Ya, contohnya kayak macam kita di Riau itu ciri khas kita adalah masyarakat Melayu ya. Dan mungkin di daerah-daerah pulau yang lain ya, dari Sabang sampai ke Merauke itu bermacam-macam bisa kita temukan. Mungkin ada juga tetangga kita yang lain suku sama kita ya, atau lain bahasa ya. Oke, ataupun mungkin
orang tua kita ya, mungkin ayah kita orang Melayu, mama mungkin orang Jawa ya, ada juga. Jadi disitulah buktinya bahwa Indonesia itu bermacam-macam ya. Itulah keunikan Indonesia, banyak negara lain yang mengaguminya ya. Kok kenapa di negara lain mungkin nggak ada bermacam-macam suku bangsa yang ada di situ ya. Contohnya mungkin tetangga kita, cuma ciri khasnya adalah Melayu ya. Di negara-negara maju lainnya mungkin nggak ada ya. Makanya mereka sangat kagum terhadap Indonesia ya. Dengan satu negara tapi bermacam-macam budaya ya. Contohnya kalau Indonesia sekarang ini udah ada berapa provinsi? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu semuanya mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, contohnya rumah adat, tarian ya, dan yang lain-lain. Oke. Ini ada bacaan tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, oke. Itu bacaan tentang pawai budaya di halaman 1 di paragraf 1-nya. Lanjut. Di halaman 2 bisa kalian lihat. Ya. Di halaman 2 itu nanti ada beberapa paragraf. Ya. Dia bisa kalian baca sendiri ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hias keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atas putih, berlengan panjang serta rok lebar merah ya. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Tifa ini adalah salah satu alat musik tradisional ya yang berasal dari Maluku. Bunyi seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Oke, itu paragraf 2-nya. Oke, di paragraf 2 ini di situ ada di setiap paragraf itu ada yang namanya pokok pikiran ya, pokok pikiran dan kalimat penjelas atau kalimat pokok atau gagasan pokok dengan gagasan pendukung ya. Nah, ini Bapak ambil aja contohnya di paragraf 2 ya. Paragraf 2 ini pokok pikiran atau gagasan pendukungnya itu adalah tentang keunikan budaya Maluku ya, keunikan tentang budaya Maluku ya, yang menceritakan tentang budaya Maluku. Itu bisa kalian lihat ini ya. Pokok pikirannya ini berada di awal paragraf ya. Oke, ini ya, pokok pikiran itu bisa di awal paragraf. Dari barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku ya. Oke, bisa juga di akhir paragraf pokok gagasan pokok itu. Sedangkan mulai dari rombongan laki-laki sampailah unik dan menarik itu adalah gagasan pendukung. Jadi di setiap paragraf itu ada gagasan pendukung dan ada gagasan pokok ya. Oke, untuk paragraf
2, 3, 4, dan 5 itu silakan baca sendiri ya. Sampaikan, Pak, apa itu gagasan pokok? Ya, atau gagasan pokok setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Ya, paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama dibahas dalam sebuah bacaan. Jadi satu paragraf itu idenya apa? Ya, yang akan dibahas oleh si penulis. Ya. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya. Itu namanya. Gagasan pokok itu unsur yang paling utama yang akan dibicarakan di paragrafnya. Oke, bagaimana cara untuk mencari gagasan pokok? Ya, itu untuk mencari gagasan pokok, kalian baca setiap paragraf, kalian pahami betul. Paragraf 3 apa? Ya, misalnya dari paragraf 3 itu dimulai dari budaya sampailah ke dipadukan. Itu adalah paragraf 3. Ya. Setelah kalian baca dengan cermat, lalu kalian cermati kalimat pertama ya hingga terakhir. Kalian baca ya. Dari kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas. Apakah kalimat kedua merupakan gagasan pokok? Bisa jadi. Ya, Bapak bilang tadi, gagasan pokok itu atau gagasan pokok itu bisa berada di awal paragraf, bisa berada di tengah-tengah paragraf, dan bisa juga di akhir paragraf atau seluruh dari paragraf tersebut. Ya. Misalnya gini, kalau bahasa Rubik gini ya, tanggap kayak macam kita mau apa ya, contohnya mau beli sesuatu ya, membeli sesuatu, entah itu minta beli HP kayak atau beli mainan ya sama orang tua kita. Padahal dalam pikiran kita, aku pingin beli mainan ya. Itu adalah gagasan pokok. Jadi di saat kalian ngomong sama orang tua atau orang lain ya, yang kalian ingin minta mainan tersebut atau membeli mainan ya, tentu kita bicara dulu, ngomong dulu ya. Saya gini, Mar, tadi ya Adit pergi ke pasar, ternyata sama teman-teman. Jadi di pasar itu tadi, sangat ramai Mar, ya. Dan Adit berjalan-jalan terus, ada satu toko tuh sangat cantik Mar, ya. Ya, Adit coba lihat, ternyata tokonya itu toko mainan. Ya. Setelah adik-adik lihat keliling sama kawannya, cantik-cantik mainannya, ada satu mainan yang Adit senangi. Ya, ternyata Adit ingin membelinya. Bagaimana kita membelinya? Oke, padahal itu salah satu contoh. Misalnya, kalau itu kan berada di akhir paragraf. Intinya adalah untuk membeli mainan. Sebelum kita membujuk orang tua kita, mungkin kalian membujuk, tentu kita bicarakan dulu. Sedangkan bicara-bicara tadi itu adalah kalimat pendukung, ya, atau gagasan pendukung. Oke. Itu saya. Ya, jadi di bacaan budaya pawai budaya itu terdapat 5 paragraf ya. Kalau paragraf 1, paragraf 2 ya, itu ada setiap paragrafnya ya. Oke, silakan buka di halaman 4 ya. Perhatikan diagram berikut ini. Temukan gagasan pokok pada
pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Jadi ini dia ya, paragraf 3-nya kira-kira apa gagasan pokoknya dan apa pula gagasan pendukungnya. Jadi kalian tulis. Nah, selanjutnya paragraf 4 dan paragraf 5 ya. Oke. Jadi kalian tulis paragraf 1-nya 3-nya apa? Ya, jadi paragraf 1 di bacaan tadi kan ada 5 paragraf. Jadi di paragraf 1, paragraf 2 itu nggak perlu lagi kalian cari. Ya. Yang kalian perlu cari itu adalah di paragraf 3, 4, dan 5. Ya. Ini tugas yang pertama. Tugas pertama ini dia. 1, 2, 3. Itu boleh kalian lihat di halaman 4, halaman 5, dan di halaman 6. Ya. Pak, bikinnya gimana Pak? Apakah seperti gini? Boleh seperti ini kalian bikin. Ya, seperti yang di buku. Boleh juga kalian bikin misalnya paragraf 3, gagasan pokok. Ini. Gagasan pendukung. Ini. Ya. Itu terserah. Mau pakai kolom pun nggak apa-apa. Ya. Atau kalian mau yang rajin dibikin seperti gini pun nggak apa-apa ya, tapi yang bagusnya kita bikinnya seperti di buku ya. Oke, kalau bagusnya, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, cukup aja paragraf 3 kali gagasan pokok, ini dia gagasan pendukung, ini dia ya. Oke, dia adalah tugas yang pertama. Kalian mencari atau temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Ya, berarti ada 3. 1, 2-nya nggak perlu lagi. Ya, berarti 3, 4, dan 5. Itu yang kalian cari. Oke, jadi ingat tadi. Indonesia adalah negara yang beragam budaya, agama, dan bahasa daerah. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keragaman tersebut. Ya, contohnya tempat daerah kita aja. Ya, mungkin orang tua yang berbeda budaya ya, mungkin beda. Ada orang tua yang mungkin satu Jawa, ada satu Minang, atau ada yang Melayu sama Batak, atau ada yang Melayu sama Melayu ya. Tentu mereka cara ngomongnya berbeda kan. Macam kita aja lah, orang Melayu sama orang Jawa aja beda kan cara ngomongnya. Jadi itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita hargai ya. Saya dalam berkawan aja, jangan pula nanti kita orang Melayu, berkawannya sama orang Melayu aja. Enggak ya. Ada orang Jawa misalnya, udah itu orang Jawa, gak usah kawan. Itu tidak boleh. Berarti kita enggak menghargai ya keragaman tersebut. Misalnya dari agama ya. Wah, itu orang Kristen, jangan dikawan. Kita orang Islam. Enggak ya. Kalau seandainya Indonesia masih memegang tidak saling menghargai, mungkin kita tidak akan bisa hidup seperti gini ya. Mungkin dalam peperangan, contohnya dulu, saya ingat zaman-zaman dulu mungkin orang cuma mempertahankan daerah dia masing-masing, tidak ada saling menghargai dan tidak ada saling jaga-menjaga. Makanya Indonesia lama dijajah. Setelah mereka tahu bahwa persatuan itu sangat wajib, maka Indonesia bisa merdeka ya. Jadi kita selaku penerus bangsa, atau kalian selaku penerus bangsa, itu nggak boleh yang namanya membeda-bedakan ya. Membedakan, wah ini budayanya, atau kita lihat orang, anggap ya orang Papua ya, wah orang Papua pakaian adatnya
nggak malu kan, nggak boleh. Berarti kita ngejek, kita nggak boleh mengejek, kita harus menghargai ya. Dan kita kalau bisa kita pelajari, walaupun kita orang Melayu, mungkin kita mempelajari budaya orang itu nggak apa-apa, itu yang lebih bagus ya, biar kita lebih kenal ya. Bahasa daerah jangan pula diejek ya. Oke, memang kita sadar Indonesia ini bermacam-macam bahasa ya, tapi disatukan dengan satu bahasa, itu adalah bahasa nasional kita. Ada yang tahu bahasa nasional? Ya, bahasa Indonesia ya. Oke, perbedaan ya yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri ya. Bapak bilang tadi, di negara lain aja nggak ada perbedaan-perbedaan suku ya, mereka sangat iri ya. Makanya kita harus mensyukuri dari perbedaan itu, bukan kita malah menyalahkan atau atau tidak terima ya dengan bangsa yang lain atau suku bangsa lain. Oke. Nah, sekarang tulis pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Mana kolomnya? Ini dia. Oke, lihat. Bisa kalian lihat di buku di halaman 9 ya. Ini ada kolom sikap menghargai keragaman ya. Di sini. Ini kolom pertama. Nah, sekarang tulis pada kolom berikut yang kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Di kolom yang pertama ada 5 jawaban yang harus kalian isi. Misalnya nomor 1, sikap menghargai keragaman budayanya apa? Nah, ini nomor 1-nya, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama ya. Oke, itu yang nomor 1. Jadi tugas kalian cuma mencari lagi nomor 2, 3, 4 dan 5. Kira-kira apa lagi sikap kita yang harus kita tunjukkan kalau kita itu menghargai perbedaan itu, baik itu masalah agama, budaya ya, atau suku ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau di daerah kita kalau antar agama mungkin nggak ada ya, terutama mungkin di daerah Picit, cuma kita tahu mayoritasnya orang Islam ya. Jadi semuanya mungkin beragama Islam dan bukan sama orang-orang Islam. Tapi di daerah kita ada juga orang suku-suku yang lain. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, tentunya kalian berkawan aja. Nah, macam ini tadi, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Ya, berarti dia menghargai. Oke. Jadi kalian cuma cari ada 4 lagi yang sikap yang menghargai keragaman ya, ada yang kalian cari, tinggal 4 sikap. Selanjutnya kamu juga bisa menulis contoh-contoh sikap tidak menghargai keragaman yang kamu ketahui ya. Apa pula sikap kita ya. Contohnya ini, sikap tidak menghargai keragaman. Yang nomor 1, bermain hanya dengan teman yang satu suku. Nah, yang beda suku tak boleh main sama kami, ikut orang lain. Itu adalah sikap yang tidak menghargai keragaman ya. Oke. Jadi kalian cari lagi tinggal 4. Kira-kira sikapnya apa ya? Apa ya sikap-sikap yang menghargai sesama suku, apa pula yang sikap yang tidak menghargai keragaman tersebut ya. Jadi ini tugas yang kedua. Tadi yang tugas pertama adalah mencari pokok pikiran di paragraf 3, 4, dan 5. Sedangkan tugas yang kedua ini dia. Ya. Oke. Setiap anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keragaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan ya. Karena kita saling menghargailah kita bersatu ya. Kalau seandainya kita nggak bersatu, itu kata Bapak tadi, mungkin Indonesia akan lama dijajah ya. Karena kita bersatu, nah, kita bisa
merdeka, ya. Jadi kita harus bangga, ya. Jadi keragaman itulah yang membuat Indonesia ini sangat-sangat unik, ya. Dan sering orang-orang lain mencari tahu tentang Indonesia, ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita selaku anak Indonesia harus bangga. Aku bangga anak Indonesia karena Indonesia itu bermacam-macam, ya. Dan budayanya, baik dari budaya, agama, itu sangat-sangat bermacam, ya. Oke, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Ya, berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara bermainnya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat bermain dengan cara dipetik atau sama kayak macam gitar, teng teng teng, ya. Oke. Angklung. Angklung itu berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyang, digentong. Ya, mungkin pernah lihat, ya, atau pernah melihat di gambar-gambar angklungnya. Bisa kalian lihat tuh, perhatikan di halaman 10 di bukunya, ya, itu ada gambar angklung, ya. Oke, selanjutnya saluang yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat, dan tipa dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul, ya. Bisa kalian lihat tuh di bukunya halaman 10, ya, gambar dari seluruh alat musik, ya. Oke, siapa yang tahu di daerah kita alat musik tradisionalnya apa? Ya, kira-kira kita, ya, kompang. Ya. Kompang gimana cara mainnya? Dengan cara dipukul, ya. Alat musik, kalau gitar, Pak, gitar itu tidak termasuk dalam alat musik tradisional, itu udah modern. Organ, Pak, oh itu tidak juga, itu adalah alat musik modern, ya. Jadi alat musik tradisional itu contohnya kayak macam saluang tadi, angklung, kecapi, dan masih banyak yang lain, ya. Setiap daerah itu mempunyai alat musiknya tersendiri-sendiri, walaupun mungkin cara mainkannya itu sama, ya, kayak macam tifa sama kendang itu dengan cara dipukul, ya. Oke. Nih, tulis nama alat musik tradisional yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Oke, ini salah satu contoh. Suling, Jawa Barat. Ya, asalnya adalah Jawa Barat. Cara memainkannya, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara. Dalam seluing, getaran tersebut menghasilkan bunyi. Oke, jadi kalian cari lagi, ada 4 alat musik tradisional, ya, yang ada di daerah kita. Pak, yang ada di buku boleh dibikin. Yang ada di buku itu contohnya macam angklung, kecapi, tifa, kendang. Oke, kalau seandainya nggak dapat mencari alat musik yang lain, ya, oke, nggak apa-apa lah, ya. Pak, boleh cari di Google, boleh, ya. Kalau merasa lagu, kawan bisa juga di kawan buka di Google, ya, bisa kalian cari alat-alat musik tradisional dan cara bermainnya, oke. Asal daerah, ya. Nanti ada keluar, ya. Jadi kalian mencari lagi 4, ya. Cukup kalian isi yang nomor 2, 3, 4, 5. Nomor satunya udah diisi, ya. Jadi 3, 4 lagi alat musik yang harus kalian cari. Oke. Masalah tentang alat musik tentu berhubungan yang namanya bunyi, ya. Ada yang tahu bunyi itu berasal dari mana? Ya. Oke,
kalau alat musik, ya semua alat musik bisa menghasilkan bunyi. Ya, bunyi itu berasal itu dari sebuah getaran. Dengan adanya getaran, ya bunyi akan ada. Ya, jadi semakin kuat getaran yang dihasilkan atau yang dimainkan, maka bunyi itu akan semakin kuat. Ya, Tuhan Yang Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar, menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut, ya. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau pelan? Ada bunyi yang pelan dan ada bunyi yang keras. Bagaimana? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Benda-benda yang bergetar dan getaran menimbulkan gelombang bunyi udara, dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi gini, semua benda yang bisa bergetar itu adalah sumber bunyi. Contohnya gendang tadi, gendang itu adalah sumber bunyi. Ya. Apalagi? Mungkin kalau gini, karet ya. Karet mungkin kalau kalian petik-petikan dia akan berbunyi. Kenapa? Dia akan menghasilkan getaran. Jadi karet itu bisa kita bilang adalah sumber bunyi, ya. Oke. Jadi udah tahu bunyi itu berasal dari apa? Itu adalah getaran. Atau di saat kita ngomong, kita coba pegang ini, leher kita pasti akan bergetar, ya. Karena ada getaran di leher kita bisa menghasilkan suara. Oke, semakin keras getaran tersebut, maka suara itu akan semakin keras. Ya, banyak getaran yang dihasilkan oleh benda itu, maka benda itu akan menjadi lebih kuat bunyinya, ya. Saya gini, mungkin kalau pernah melihat atau berjalan di di acara-acara pakai keyboard, melihat speakernya itu ada tung ya. Jadi speakernya bergoyang-goyang. Maka kenapa itu mungkin volume dari keyboardnya atau getaran yang dihasilkan oleh bunyinya itu sangat kuat, ya. Jadi kalau pernah melihat orang bermain gitar, dipetingnya sedikit, getarannya sedikit, suara gitarnya akan lebih sedikit. Tapi kalau dipetingnya kuat, ya, diberi getaran yang lebih kuat, maka suara gitarnya akan lebih kuat. Oke. Bunyi dapat merambat melalui benda gas, ya, padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, ya. Karena di ruang hampa itu tidak mempunyai udara, ya, tidak ada udara. Maksud merambat ini, bunyi itu dapat dihantar, ya. Misalnya kita ngomong di sini, orang di sana dengar. Itu kenapa? Bunyi itu dihantar oleh udara, ya. Misalnya kalau kita gendang, ya, saya kita gendang meja, gendangnya di sini, ya, orang yang di sini akan terdengar, karena benda adalah benda yang padat. Benda padat itu bisa menghantar, menjalankan bunyi tersebut, ya. Oke, jadi benda yang bisa merambat bunyi atau menghantar bunyi itu adalah benda padat, cair, dan gas. Dari tiga tersebut yang paling bagus itu adalah gas atau udara, ya. Tapi di ruang hampa ini maksudnya ruang itu nggak mempunyai gas, ya. Jadi kalau kita masuk ke ruang hampa itu kita melayang. Mungkin kalau pernah melihat Kartun Pipin, saat dia jadi astronot yang melayang-layang, itu nggak ada udara, itu ya dinamakan ruang hampa. Jadi
sedekat apapun kita ngomong sama kawan itu, misalnya kita duduk di samping, ya kawan kita ada di samping, kita nih di ruangan hampa nih yang nggak ada udara, kawannya di samping, kita ngomong aja dia nggak akan dengar. Ya, bagaimana cara ngomongnya? Melalui dari sebuah alat telekomunikasi. Ya, dari situlah dia bisa mendengar. Oke, selanjutnya. Jadi suatu benda bunyi itu dipengaruhi oleh kuat tidaknya suatu getaran. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Ya, sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat musik. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai. Contohnya gini, alat musik aja, mungkin orang main, ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang main keyboard, ada yang nyanyi. Kalau mereka itu padahal kan berbeda ya. Satu drum pakai pukul, gitar pakai petik, sedangkan keyboard atau organ pakai ditekan. Kan udah berbeda cara bermainnya kan. Tapi dengan merekanya saling menghargai dan saling menjaga, ya, saling kompak, nggak ada banyak, wah kau jangan sini, kau main pakai gedang, tak boleh, ya kan? Karena mereka saling menghargai, saling berdamping, maka terjadilah sebuah alunan musik yang sangat merdu. Kalau seandainya yang main gitar main sendiri, main apa main sendiri, ini main sendiri, apakah akan terdapat sebuah musik yang sedap? Enggak kan? Tentu kalau kena mereka saling menghargai, saling kompak, maka mereka bisa menghasilkan yang namanya musik yang sedap. Begitu juga kita, ya, kalau kita saling menghargai antar agama, suku, ras, hingga warna kulit, ya, kehidupan di daerah kita akan menjadi lebih aman, nyaman, dan damai, ya, karena kita saling menghargai. Oke, menghargai perbedaan akan memperkuatkan persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan, ya. Contohnya warna kulit aja, kau hitam, coba bapak lah. Ya, tak boleh dekat dengan kami orang putih-putih, ya, tak boleh, ya. Oke, itulah pertemuan kita. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita membaca doa. Ya, jadi ingat tugasnya tadi ada mencari paragraf, alat musik, dan apa tadi? Mencari sikap-sikap yang harus ya dijaga. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu illaya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Arti doa sesudah belajar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa menjadi suatu ilmu yang baik bagi kita. Dan ingat, saling menghargai itu adalah suatu anugerah,
saling menghargai itu adalah salah satu yang harus kita jaga. Dan keunikan budaya kita, bermacam-macam budaya suku bangsa itu adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada negara kita dengan menyebut nama Allah yang Maha bermacam-macam Pengasih lagi suku, Maha bangsa, dan budaya, ya. Ya Allah. Dan Bapak akhiri pembelajaran hari ini, dan jangan lupa ya, sebelum Bapak akhiri jangan lupa ya, tugasnya tadi ada 3. Ya, tugas pertama kalian mencari pokok pikiran saat aku membutuhkan di paragraf 3, 4, dan 5 di bacaan pawai budaya. Ya, itu tugas yang pertama. Sedangkan yang tugas yang kedua itu kalian mencari sikap menghargai keragaman dan mencari juga contoh sikap dari yang tidak menghargai keragaman. Itu di halaman 9. Bisa kalian lihat di situ di halaman 9. Itu tugas yang kedua. Sedangkan tugas yang ketiga ya, itu kalian mencari alat musik daerah dan bagaimana cara memainkannya. Ya, bisa kalian lihat di halaman 11. Ya, cukup berapa lagi itu yang harus kalian isi ya. Jadi di pembelajaran tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 1 ini itu kalian mempunyai 3 tugas ya, itu di halaman 11, halaman 9 dan di halaman 4, 5 dan 6. Ya, itu tugasnya. Dan tugasnya kalau udah selesai silakan langsung dikirim. Jangan lupa saat kirim bikin namanya. Nanti Bapak nggak tahu ya. Ini nomor siapa, nama siapa ya. Nah, jadi bikin namanya ini. Oke, tugas tema. Sekian Bapak sudahi dengan membaca hamdalah. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.